Donald Trump menang pemilu Amerika Serikat. Ini mengejutkan karena pada polling terakhir, yang terakhir bedanya tipis, memang sekitar 2% bedanya, tetapi di posisi Trump yang lebih rendah dari Harris. Tetapi ketika hari penentuannya, hari pemilihan, Trump yang menang dengan keunggulan yang lumayan jauh dari Harris, keunggulan electoral vote ya. Kalau dari diskusi saya dengan rekan-rekan yang saya kenal dan juga teman yang saya kenal dekat di Amerika, mereka kalangan diaspora sebagian besar. Nah, yang kenal dekat dengan saya ini adalah orang Amerika, warga negara Amerika. Maksudnya ya sudah, dia memang orang sana, orang asli sono. Tapi mereka semua Demokrat dalam berarti mereka seharusnya mendukung Kamala Harris, tetapi malah Trump yang menang. Jadi kalau saya perhatikan itu dari yang mereka ceritakan juga, kalau saya lihat-lihat, saya pantau proses di sana, ada banyak hal yang melemahkan Harris. Yang pertama, titik terlemah Harris adalah presiden saat ini, Joe Biden. Joe Biden ini membuat banyak kemunduran untuk Amerika Serikat, terutama kemunduran ekonomi, kemunduran kehormatan Amerika Serikat ya, dan di global itu Amerika Serikat jadi macan ompong. Pembukaannya yaitu ketika Afghanistan jatuh kembali kepada tangan Taliban, itu salah satu hal yang paling yang sangat menjatuhkan Amerika Serikat. Kemudian penghormatan, respek kepada Amerika Serikat dari negara-negara lain, contohnya Arab Saudi, yang mana putra mahkotanya, ini bukan raja loh ya, putra mahkota MBS, dia nggak nganggap banget sama sekali ke Biden. Kemudian terbentuknya BRICS, ya kan? Itu semua membuat Amerika Serikat tuh macan ompong aja di kalangan global. Apalagi saat perang ini, perang Gaza, perang Rusia Ukraina, Amerika Serikat nggak ngapa-ngapain. Memang dia membantu sekutunya, tetapi dia tidak memberikan solusi untuk bagaimana perang bisa berakhir. Nah, ini berbeda dengan Trump. Trump itu benar-benar menawarkan solusi. Pokoknya kalau perang di zaman saya ini, perang-perang itu berakhir, dia bilang, kalau saya jadi presiden. Nah, ini yang tidak yang kelemahannya Harris di sini. Dia mewarisi kegagalannya Biden karena dia wapresnya Biden. Jadi tentang isu-isu global, Harris tidak menawarkan solusi. Dia hanya kita akan usahakan, tapi apa, dia nggak bisa tawarkan itu. Sedangkan Trump, solusi yang dia tawarkan juga sebenarnya tidak terlalu detail, tetapi orang melihat track recordnya karena dia udah pernah bernegosiasi dengan Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara. Lebih sulit Presiden Amerika bertemu dengan pemimpin tertinggi Korea Utara ketimbang dia ketemu dengan Presiden Rusia atau Presiden Tiongkok atau malah Fidel Castro, andaikan Fidel Castro masih hidup, daripada ketemu sama pemimpin tertinggi Korea Utara. Tuh susah banget lah, mustahil. Tetapi Trump bisa. Nah, itu yang dilihat oleh orang. Kalau untuk isu-isu global pasti Trump bisa atasi. Kemudian untuk perang-perang, Trump bilang no war, pokoknya di saya tuh, kebijakan saya tuh, pas saya tarik mereka ke meja perundingan. Dan mereka percaya karena punya track recordnya. Harris nggak punya itu. Kemudian yang paling ini adalah salah satu yang melemahkan Harris juga dari teman-teman saya itu tradisionalnya Amerika Serikat, nilai-nilai tradisional Amerika Serikat yang berasaskan kekristenan. Amerika Serikat itu kan in God I trust, dalam Tuhan kita percaya. Dasar imigran-imigran pertama yang di Amerika Serikat adalah imigran-imigran yang Kristen yang mengalami penindasan agama di Eropa ke Amerika Serikat. Jadi mereka memelihara nilai-nilai Kristen. Nah, Harris tidak menghormati itu sama sekali. Berbeda dengan Trump dan wakilnya. Contohnya begini, ketika orang berbicara, kalau kan Demokrat tuh kulit hitam kan banyak, dan kulit hitam tuh sangat banyak yang religius. Oh, Jesus bless you, Lord God bless you, gitu kan, Allah bless you. Harris tidak mau. Dia tolak itu. Oh, kalian salah tempat, gitu. Itu suatu hal yang menghina. Kalau Trump enggak, presidennya juga, wakil presidennya juga tidak, cawapresnya. Mereka sangat, begitu mereka dikatai seperti itu, ya God bless you too. Itu hal seperti itu sederhana, tetapi itu fatal kalau di Amerika. Karena di Amerika kaum religiusnya itu sangat banyak, dan mereka sangat mementingkan sisi religius seseorang, sekalipun banyak orang tahu Trump ini nggak religius. Nah, itu kelemahannya Harris tuh di situ.
Lalu yang berikutnya adalah isu LGBTQ. Yang jadi masalah utama Harris ini adalah yang T-nya, transgender. Jadi di Amerika Serikat itu ada kebijakan bahwa anak-anak sekolah di bawah umur bisa melakukan operasi ganti kelamin tanpa persetujuan orang tua, nggak usah pakai tanda tangan orang tua segala. Nah, itu menggelisahkan orang tua karena operasi usus buntu saja orang harus ada wali yang menyetujui kan. Ini kok operasi yang cabut potong itu tanam lagi nggak ada persetujuan orang tua, nggak apa-apa. Itu tidak disukai oleh orang-orang tua di Amerika Serikat dari kalangan umur 30-an sampai 60. Mereka menolak kebijakan itu. Nah, Trump jelas-jelas dia bilang kebijakan itu akan dihentikan ketika dia menjabat sebagai presiden. Dan memang kebijakan itu disahkan ketika di masa Presiden Biden. Ya itulah titik lemah Harris ya, si Presiden Biden ini. Nah, kemudian masalah LG-nya, LGBTQ adalah pengajaran tentang LG itu. Tidak masalah tentang LG itu karena banyak Amerika budayanya sudah menerima itu. Yang mereka permasalahkan adalah pengajaran tentang aktivitas seksual dari L dan G itu. Nah, itu yang ditakutkan oleh para orang tua karena mereka takut ini akan menimbulkan eksploitasi seksual atau pelecehan seksual pada anak-anak mereka. Nah, hal ini tidak diatasi oleh Harris dengan memberikan solusi. Dia mendukung semua itu, di mana Trump menolak, sehingga pemilih Demokrat kemudian beralih kepada Trump. Para pemilih yang memelihara nilai-nilai kekristenan, memelihara nilai agama, termasuk pemilih Muslim ya, berpindah ke Trump, dan bahkan juga orang kulit hitam berpindah ke Trump karena masalah itu. Jadi itulah yang menjadi masalah di Amerika Serikat. Nah, kalau kita bandingkan dengan pemilu kita yang lalu, Februari lalu, yang suam-suam kuku kalah paling rendah kan 16%. Yang tegas, apakah tegas di perubahan atau di keberlanjutan, dia yang posisinya nilainya hasilnya lebih tinggi, 50-an% dan 30-an%. Ya memang yang menang itu yang keberlanjutan 50-an%. Tetapi yang perubahan pun jaraknya jauh juga dari yang suam-suam kuku ini. Jadi ini kan sudah mau pilkada, saran kepada para kepala daerah, mengaculah pada pemilu Amerika Serikat dan pemilu kita, tegaslah dalam memberikan kebijakan. Anda mau kebijakan apa? Mau lanjut kek? Mau apa nih? Mau berubah kek? Pokoknya tegas. Atau ya Anda cari jalan tengah. Oh, saya lanjut, tetapi hal-hal yang lain harus dikoreksi, atau saya perubahan, tetapi ada kebijakan lama yang saya pertahankan, kayak gitu. Jangan suam-suam kuku kemudian konsisten bahwa ini kebijakan ini akan saya terapkan. Tunjukkan track recordnya di belakang. Oh, saya pernah bikin begini sesuai dengan kebijakan. Konsisten itu sangat dibutuhkan, dan peliharalah nilai-nilai tradisional masyarakat di mana Anda mencalonkan diri. Jangan seperti Kamala Harris, blunder dia. Ya, itu saran-saran saya, pendapat saya tentang pemilu Amerika Serikat yang mengacu pada kesaksian kenalan-kenalan dan teman dekat saya yang tinggal di sana. Bye.